Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali hari ini kita semua dapat berkumpul lagi bersama-sama belajar bersama dengan Om Toat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Om Toat atas kesempatan hari ini kita bisa mulai belajar lagi bersama tentang public speaking. Sebelum kita buka acara ini, marilah kita sama-sama membaca lafal Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai mendengarkan motivasi, marilah sama-sama kita berniat dalam hati bahwa hari ini kita belajar bersama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kontemplasi dimulai. Selesai. Pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini, kita akan sama-sama mendengar sebuah motivasi dari Bapak Andi. Kepada Bapak Andi kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan satu cerita mengenai bagaimana apa itu arti sebuah perjuangan. Berada di sini juga adalah satu perjuangan karena perjalanan ketika dari Sawangan Depok menuju Tajur Halang ini bukanlah hal yang mudah sebetulnya. Membutuhkan waktu sekitar 45 menit sampai ke sini dengan kondisi jalan yang lumayan agak sepi. Tapi segala hal itu harus dilakukan dengan perjuangan. Tidak bisa hanya sekedarnya saja, tidak ada motivasi, tapi dengan tekad, dengan kemauan, dengan daya juang, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi arti sebuah perjuangan itu adalah kita harus men-set satu tujuan apa yang ingin kita dapatkan. Jadi ketika kita merasa lelah, ketika kita merasa tidak mampu untuk melakukannya, kita akan ingat apa tujuan kita belajar, apa tujuan kita kesini, sehingga kita akan termotivasi lagi untuk belajar lagi, untuk bisa berusaha semaksimal mungkin hadir ataupun melakukan terbaik dari apa yang bisa kita lakukan hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Andi atas motivasi yang diberikan kepada kita. Semoga kita semua sama-sama mau berjuang untuk mendapatkan ilmu lebih lagi, dan semoga kita semua bisa berkumpul di rumah Om Taat pada kesempatan minggu depan mungkin. Nah, teman-teman, sekarang marilah kita sama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Om Toat terkait dengan public speaking. Kepada Om Toat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, yang mana hari ini kita masih diberikan kesempatan menghadiri atau mengikuti kegiatan rutinitas kita insya Allah setiap minggu. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan, dan ini adalah bagian dari kebaikan. Maka yang paling disukai oleh Allah Ta'ala adalah keistiqomahan. Salawat serta salam tak lupa kita surahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengikuti semua apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan damai, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga nantinya ketika kita wafat, diwafatkan dalam keadaan nafsul mutmainnah, di dalam keadaan tenang, jiwa-jiwa yang tenang. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, berbicara tentang public speaking hari ini sangat menarik ya, Mr. Andi dan Mbak Mita, ini sangat menarik, apalagi di kondisi yang sekarang ini, di kondisi yang dimana hampir semua di sekolah, di pondok pesantren menggunakan Zoom, menggunakan media melalui video. Ini tentu public speaking ini sangat dibutuhkan, dan alhamdulillah ini Al-Fikr ini hadir. Mudah-mudahan ini menjadi suatu solusi buat kita semua untuk mengantisipasi ini, terutama dalam dunia pekerjaan kita masing-masing. Berbicara tentang public speaking, ada beberapa hal sebenarnya. Ada wilayah dasar, bagaimana bahu kita ini berperan, semua harus digerakkan, semua harus dimaksimalkan. Tapi it's okay, ini adalah latihan,
Karena tidak mungkin orang tiba-tiba bisa berbicara di depan umum hanya melalui, sekali lagi saya ulang, hanya melalui seminar. Dan itu menurut saya tidak benar. Kenapa? Karena seorang pembicara, jika Anda ingin menjadi seorang pembicara yang baik dan bagus, benar, tentunya diperlukan latihan. Disinilah Al-Fikri ini salah satu komunitas menurut saya sebagai sarana untuk kita sama-sama belajar. Di sini nanti kita akan dinilai, diingatkan, dan seterusnya. Bahkan sangat luas cakupannya, ya. Dan disinilah perlunya kita membuat suatu materi. Dan inilah materi kita hari ini. Tentu masih berada pada area public speaking, yaitu mengenal kapasitas otak. Baik, sekarang kita hari ini duduk dulu. Jadi saya tadinya berdiri, sekarang duduk ya. Karena memang kita membahas di laptop ini. Gak mungkin saya berdiri, terus saya sambil duduk, gak mungkin. Jadi mau tidak mau saya harus duduk. Dan segala keterbatasan ini tidak menyurutkan niat kita untuk belajar, ya. Apapun itu bisa menjadi sarana untuk belajar. Ini saja pakai TV nih. TV rumah. Normalnya mah kita harus pakai proyektor. Tapi karena adanya seperti ini, alhamdulillah kita syukuri. Ada layar yang lumayan gede, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Banyak orang yang merasa dirinya bodoh. Kenapa? Ada yang tahu nggak penyebabnya? Banyak orang yang tidak percaya diri. Ketika mau diminta untuk tampil, dia mendem. Dia tidak mau menunjukkan diri. Malah kadang milih-milih, artinya kamu aja seperti itu. Berarti dalam dirinya dia tidak percaya diri. Dia tidak merasa bahwa dirinya bisa. Saya ingin bertanya kepada Anda semua yang ada di sini, kira-kira penyebabnya apa? Karena merasa tidak memiliki kemampuan. Merasa tidak memiliki kemampuan. Betul. Misalnya nanti Tidak percaya diri, ya itu mungkin setuju sih. hanya itu ya, Punya kemampuan sih. merasa tidak bisa, Tidak merasa bisa. tidak memiliki kemampuan. Ya. Inilah yang menyedihkan di sana. Padahal setiap manusia memiliki kemampuan yang tak terbatas. Siapa membatasi? Dirinya sendiri. Karena Tuhan bersama prasangka hamba-Nya. Dan lucunya, kalau kita bilang tidak bisa, jadi tidak bisa. Kalau kita bilang sakit, jadi sakit. Semua hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan, karena itu akan terjadi. Maka Rasul mengatakan, jika kau beriman, bicaralah yang baik, ya kan? Tapi kalau tidak bisa, Iya. silent itu lebih baik untukmu. Diam itu lebih baik untukmu. Keren gak tuh? Keren banget. Jadi sudah diatur sedemikian rupa. Ternyata apa yang kita ucapkan ini akan menjadi doa untuk kita. Ya. Pikiran kita pun jadi doa loh. Hati-hati. Kalau dalam pikiran kita tidak berani tampil, tidak bisa, udah jadi gak bisa. Jadi harus bagaimana? Bilang kepada diri kita ketika mau tampil, saya profesional. Seperti itu. Saya profesional. Itulah doa. Walaupun bercanda, itu adalah doa. Makanya ketika bercanda sama teman, hati-hati. Bicara-bicara yang aneh-aneh itu kalau bisa dihindari. Kenapa? Walaupun bercanda, dia akan melekat di dalam diri kita. Jadi kalau kita berbicara tentang mengenal otak, bukan berarti saya ini ahli ya, bukan. Tapi ini yang saya pelajari, dan terutama buku-buku yang saya baca, kemudian sumber-sumber dari orang lain, itu kemudian saya menulis ini, namanya mengenal kapasitas otak. Banyak sekali orang-orang di luar sana kenapa tidak percaya diri dan merasa dirinya bodoh, karena dia tidak mengenal kapasitas otaknya sebesar apa. Kalau saya yakin ketika semua orang mengetahui kapasitas otaknya itu lebih besar dan tak terbatas, saya yakin dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, keyakinan itu tentunya didasarkan pada
suatu bukan sembarangan keyakinan, tetapi didasarkan pada hal-hal yang memang sudah teruji. Dan ini juga disiratkan di dalam hadis-hadis yang tadi saya sebutkan, bahwa bahkan di hadis qudsi mengatakan innallaha ma'adhan wa abdihi, saya bersama prasangka hamba. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan otak, ya, berkaitan dengan pikiran. Jadi sebenarnya apa sih kapasitas otak di dalam diri ini? Kita sebagai manusia hanya meneliti. Tapi yang paling utama adalah kita yakin kepada Allah Ta'ala, kita yakin kepada Rasul, apa yang dikatakan, apa yang kita inginkan akan tercapai, insya Allah. Bismillah. Ini teknik-teknik di PowerPoint kita nanti akan seperti inilah. Kalau misalnya nanti pernah ini ya, belajar PowerPoint artinya seperti ini ya. Memang gampang ya, easy ya. Jadi easy sih. Tapi nanti akan ada materinya insya Allah. Karena ucapan adalah doa. Ada orang yang suka mengeluh, ada orang yang tidak percaya diri, ada orang yang menggerutu bahwa dirinya tidak bisa. Akhirnya dia bilang apa? Saya ini orangnya malas. Berkurang kan? Ada yang bilang saya ini pemarah. Berkurang lagi dia. Sempit nih ruangan. Saya mah orang miskin, gak mungkin bisa kuliah. Nih jadinya. Selalu pakai logika. Apalagi? Kira-kira ada apa lagi? Saya ini orangnya panikan. Aduh, jadi panik ya. Apalagi? Saya mah nggak pinter. Saya mah nggak pinter. Ini beda, harus dibedakan ya. Dulu pernah saya bilang saya ini bodoh, tapi harus di hadapan Allah. Di hadapan Allah kita harus bodoh, karena semua milik Allah. Gitu, harus dibedakan ini ya. Ini adalah antar manusia sebenarnya. Apalagi? Saya ini mah keras kepala. Hati-hati itu. Bayangkan kita mendoakan diri kita sendiri. Keras kepala, keras kepala, keras kepala, Pak. Bahkan ada yang bangga gini, Pak, saya itu orang yang keras kepala, Pak. Seneng banget. Aneh kan? Aneh. Habis lah kan. Apalagi? Dan seterusnya, sampai mengecilkan ruang kapasitas otak kita. Mending kalau ada. Bila kalau nggak ada, akhirnya apa? Allah mengatakan Al-A'raf ayat 179. Kalau orang tidak bisa melihat tanda-tanda Allah, tidak bisa menggunakan pemikirannya untuk memikirkan tentang keajaiban atau keagungan Allah Ta'ala, jadi kita ini seperti binatang. Tidak ubahnya seperti binatang. Makan, minum, tidur, besok bangun lagi, tiba-tiba tua aja. Tiba-tiba, kok umur saya 40 tahun, ngapain aja lu? Kan gitu. Anak, nanti bahasanya Om ya ini mah jadi kutin. Ya enggak? Betul enggak? Bahkan sampai saat ini ada orang yang tidak sadar bahwa dirinya sudah tua. Merasa dirinya paling muda mulu. Iya. Berarti apa yang terjadi? Berarti naudzubillah. Jangan sampai kita seperti itu. Ya. Disinilah Rasul mengatakan wajib bagi setiap muslim untuk belajar. Ini perbedaannya, ya. Al-Mujadalah ayat 11. Berbeda orang yang punya ilmu, artinya orang yang mencari ilmu, dengan orang yang tidak mencari ilmu. Beda kelas. Tapi ingat, ilmu itu harus perjuangan. Dibutuhkan perjuangan, ya, pengorbanan. Luar biasa nih Mr. Andi dan istrinya Mbak Mita dari Ciputat ke sini, luar biasa. Inilah yang disukai Allah Ta'ala, ini luar biasa. Hari ini Anda sudah mengisi sesuatu yang luar biasa. Hari ini per detik, per jam dihitung amal ibadah. Insya Allah luar biasa. Akhirnya orang-orang seperti ini isinya apa?
menggunjing, mengeluh, ngaco nih. Negative thinking. Padahal di instruksi Allah mengatakan Al-Hujurat ayat 12, jangan berprasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa. Tapi enggak, malah melakukan itu. Jadi inilah yang terjadi. Kenapa yang terjadi? Karena tidak belajar. Dan belajar tidak harus formal ya, bisa non formal. Belajar apa saja itu harus belajar. Seperti itu. Termasuk hari ini. Kita di sini sama-sama belajar. Saya pun masih belajar di sini ya. Oke, baik, saya kembali ke laptop. Oke, kita kembali ke sini ya. Ini saya di sini di layar ada gambar otak, masya Allah. Dan mohon izin ini menurut apa yang saya pelajari, bila ada perbedaan pendapat ya monggo dipersilahkan. Ini kalau kita di sini belajar di sini, ya harus ikuti aturan di sini, gitu ya. Tentu di luar sana banyak teori ya silahkan monggo dicari. Gitu. Dan kita tidak boleh saling menyalahkan ya. Ini saya ambil dari sebuah penelitian kumparan otak di Google tuh ada kumparan otak. Dan ini sudah diteliti. Jadi kemampuan otak dalam menerima informasi. Ini kita umpamakan komputer ya. Sebenarnya saya berpikir komputer itu adalah mencontoh kinerja otak sebenarnya. Ya, di dalam otak ada memori. Di laptop atau di komputer ada memori juga. Ada RAM-nya juga di otak. Luar biasa. Jadi pengalihan sebenarnya. Tetapi karena semua sudah dipasrahkan kepada HP, laptop, sehingga nomor telepon semua akhirnya otak kita nggak kepake. Setiap mau nanya nomor telepon, tanyanya HP, Google, tanyanya laptop. Sehingga ruang-ruang otak kita yang seharusnya kita isi, kita olah, kita latih terus, ini tidak. Akhirnya menggantungkan pada Google atau laptop. Setiap mau nyimpen HP, kalau nggak pakai HP nggak tahu nomornya. Ini mengkhawatirkan. Kalau membaca Quran harus lihat HP. Padahal di sini tidak terbatas otaknya. Nah ini yang tidak diketahui. Akhirnya lama-lama orang males. Orangnya akhirnya mengandalkan. Sehingga ketika laptop nggak ada, internet nggak ada, ngeblank dia. Betul nggak? Betul. Ini yang saya cari sumber di Google, luar biasa. Tentunya saya tidak bisa meneliti langsung, tapi ini sudah diteliti oleh para profesor, luar biasa. Di dalam kepala kita ini memiliki kecepatan untuk membaca informasi, menerima informasi. Kalau di dalam laptop itu kan RAM itu kan tertinggi berapa misalnya nih? 8 GB ya, RAM, bukan memori ya, RAM. Sama bisa banyak, bisa gede. Bisa gede juga ya. Paling tinggi berapa paling tinggi? Paling tinggi nggak tahu sih ini. Kalau yang setahu saya itu di Apple ya, di Apple mungkin bisa 12 giga kali kecepatannya ya. Ini kan kecepatan ini kan 2 RAM-nya 2 giga ini, DDR3. Tapi luar biasanya di otak kita ini, di sini bisa dilihat ya, kecepatan untuk membaca itu 100 mil per jam. Luar biasa. Terbatas. Dan luar biasanya memori di kepala kita ini, Mr. Andi, Mbak Wita. Kalau di laptop ini kan mungkin ada yang kan kilobit, megabit, gigabit, terabit, apa? Terabit ya. Terabyte. Lucunya di kepala kita ini hampir 100 terabyte. Memori kita ini. Artinya bisa ngehang nggak? Ya kagak sebenarnya, nggak bisa ngehang. Kalau laptop mungkin di HP, wah dikirimin gambar mulu, lama-lama ngehang, penuh. Saya nih HP-nya penuh. Kenapa? Terbatas. Di dalam kepala kita ini sebenarnya tidak terbatas. Dan bisa digambarkan mata kita ini kamera. Mata kita ini kamera, telinga ini kamera, semua merekam. Disimpan di dalam otak. Jadi kalau kita membaca buku yang setumpuk itu, cukup membaca saja, gak usah dihafal ya.
pada itu namanya ketika kita baca itu dimasukkan ke dalam bawah sadar atau di otak kanan. Ketika kita berbicara, saat ini saya berbicara ini dikendalikan oleh bawah sadar saya. Saya berbicara berdasarkan apa yang saya baca dulu ini. Dan ini luar biasa, kemampuan ini luar biasa, dan Anda semua pasti punya kemampuan itu. Dan luar biasanya, inilah yang dikatakan semuanya akan dilihat di akhirat. Nanti kita seperti nonton video, ini loh kamu dulu. Jadi setiap kita buka mata, ngerekam terus, rekam terus, telinga rekam terus, semua rekam, sensori rekam terus, gustatorinya juga rekam terus, walaupun bau-bau rekam terus, rekam di memori di kepala kita. Ya kalau memori cuma berapa giga, berapa terabyte ya ngeheng orang, ngeheng kayak apa? Kalau di kepala ini didesain sama Allah Ta'ala tidak terbatas dia. Siapa yang membatasi? Manusia sendiri. Akhirnya manusianya ngeheng, gila. Kenapa? Dia membatasi dirinya. Dia mendoakan dirinya sendiri untuk terbatas. Itu dia permasalahan di situ. Jadi ketika orang sudah tidak terbatas, ketika dia memahami dia tidak terbatas, tidak akan terbatas. Bahkan ketika kepala manusia memori tidak terbatas itu, dia bisa membuat sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka. Bahkan membuat lampu, membuat mobil, membuat banyak sekali. Kenapa? Di dalam kepalanya sudah tidak terbatas. Ada anak kecil yang hafal Quran, tak terbatas. Tapi lucunya, kalau sudah mulai gede, terbatas. Kenapa? Gak hafal-hafal ya? Gak hafal-hafal. Inilah kenapa dikatakan anak-anak kecil 1-6 tahun itu ada namanya masa golden age, usia emas. Ya. Saya ingin memberitahu sedikit ya tentang golden age ini ya. Dan saya lanjutkan sebelum ke sana, saya lanjutkan dulu. Di dalam kepala kita ada yang disebut korteks, ya. Ada yang disebut jaringan-jaringan, ya. Jadi setiap kita berpikir, ya, setiap kita berpikir ada gambarnya gak nih? Gak ada. Jadi setiap kita berpikir itu ada kayak jaringan yang nyala-nyala itu loh. Ting, 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 ting. Sinapsis namanya. Ting, ting, ting. Setiap kita berpikir, contoh, Ananda, Basel atau Bia lagi belajar hafalan ya, itu kepala pusing. Kenapa? Karena dia sedang melatih otaknya, sarafnya untuk berkembang. Bagus untuk perkembangannya, bagus. Tapi kalau anak itu gak dia kasih stimulus apa-apa, ngeheng dia, ya, gak nyambung-nyambung, gitu. Tapi penelitian terakhir saya baca bahwa antara neuron otak seorang atau anak perempuan atau dan laki-laki berbeda. Jadi kalau neuron di sinapsisnya di perempuan itu sudah nempel begini, jadi cenderung kalau anak perempuan itu cepat ngertinya awal-awal. Kenapa sudah nyambung? Tapi kalau untuk yang boys atau laki-laki ini belum, agak jauh. Tapi nanti yang boys akan mulai nempel ketika sudah mulai usia-usia SMA. Baru kelihatan tuh powernya gitu. Makanya pas kalau di BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa itu rata-rata presidennya laki-laki, ya, udah mulai menggeser gitu, itu prosesnya. Dan ini luar biasa. Bahkan dikatakan ketika pernah gini ya, anak saya lagi panas, bahkan panasnya hampir 40 derajat. Dan luar biasanya seorang perempuan ini, anak perempuan ini kuat loh. Bahkan ini disiratkan sama Rasulullah ketika ditanya siapa yang kamu hormati, ibumu. Kenapa? Seorang ibu perempuan itu memiliki kekuatan 3 kali lipat dibandingkan laki-laki. Jarang sekali anak bayi yang step, jarang sekali, ya. Tapi laki-laki hampir mungkin ketika panas dikit langsung step. Ini kekuatan rahasia Allah Ta'ala yang luar biasa. Dan di dalam kepala kita ada 100 miliaran neuron. Bahkan menurut sumber yang pernah saya baca, manusia itu hanya paling tertinggi itu hanya menggunakan kapasitas otaknya hanya 2,5%. Itu pun jarang. Bayangkan berapa yang belum digunakan. Dan ketika orang bisa menggunakan seluruh
neuron atau kapasitas otaknya ini luar biasa. Bisa ke langit ya. Bisa bikin roket kan, luar biasa. Masya Allah. Nanti kita akan cek. Katanya ada anekdot kan kalau orang Indonesia itu mahal katanya otaknya. Karena masih ori. Oh iya, nggak digunain. Beda sama otak orang Jepang gitu kan, udah banyak kepake gitu. Indonesia masih ori. Ini ada, saya senang lihat statusnya ya, Mbak Hafiz dengan Mr. Andi itu. Dari kecil sudah diajarkan begini, ini luar biasa. Artinya sudah mulai diisi. Dan luar biasanya orang yang diisi, anak kecil yang diisi ilmu dengan tidak berbeda cara bicaranya, cara menyikapi berbeda. Lihat aja, prakteknya aja akan berbeda. Dengan anak yang hanya dibiarkan saja beda. Inilah nanti kita akan ke ICOS nih, tapi nanti. Jadi lucunya orang akan menggunakan otaknya jika orang tersebut merasa tertekan. Ya. Terus apa lagi? Terjepit, kepepet. Orang yang kepepet dikejar anjing tiba-tiba bisa loncat dari tembok tinggi 2 meter. Tapi kalau pada saat dia ditekan nggak bisa. Ya. Inilah terkadang kebaikan itu harus dipaksa. Tidak benar. Saya belum baik. Nanti nunggu baik deh baru pakai kerudung. Paksa. Saya belum bisa sedekah. Kalau nggak ada ini, paksa. Ini salah paham jadinya kan. Jadi otak akan berkembang. Biasanya salah satunya ditekan. Jadi kalau lihat selang itu, jadi kalau selang dipencet, meluncurnya jauh kan ya. Sama dengan kita. Inilah kejawab. Ada anak yang dibiarkan bebas bermain, ya, dia akan lebih kreatif. Kenapa? Dia menemukan solusi-solusi dari setiap permasalahannya. Habis naik pohon jambu jatuh cebrek, dia punya pengalaman. Inilah perbedaannya. Dan dia lebih tough, ya, karena berdasarkan pengalaman. Dibandingkan dengan anak-anak, mohon maaf, yang tidak pernah main di luar, ya, tidak pernah menemukan permasalahan, berbeda. Jadi kalau orang mau berkembang gimana caranya? Tekan, mikir otaknya dia. Jadi manusia itu tidak ada yang tidak bisa sebenarnya. Dia bilang tidak bisa karena belum ada kesempatannya, karena belum dipaksa. Awalnya kadang memang harus dipaksa kebaikan itu. Nanti lama-lama nanti terbiasa. Tapi jangan terlalu overload, jangan terlalu berlebihan. Seperti itu. Harus tetap, kalau anak kecil kan memang haknya dia untuk bermain diikutin, artinya diberikan semua hak-haknya itu, ya. Tidak benar juga belajar terus, tidak benar juga, karena ruang terbanyak dia adalah imajinasi. Maka berbeda. Ini dia berkaitan dengan memahami, ya, otak. Jika setiap yang dilakukan anak-anak ini disamakan dengan pemikiran orang dewasa, maka anak-anak ini akan salah semua. Bayangkan, kita lagi ada tamu, ya, lagi berbicara ada tamu, tiba-tiba anak kita datang, robek korannya, rek. Menurut kita pasti salah kalau pemikiran anak itu disamakan dengan kita, pasti salah, ya. Kenapa? Ya ini kan anak-anak belum tahu, ya kan? Inilah dibutuhkan saling memahami. Oh dia anak-anak, oh dia ini, sehingga bisa ngerem untuk tidak marah. Oh istri saya begini. Oh mungkin dia tidak tahu, ngerem. Oh mungkin ini salah saya menyebabkan istri saya begitu. Oh salah saya minta maaf. Oh teman kantor ini nggak tahu kalau segini. Oh berarti saya. Inilah orang yang bijak. Siapa yang harus begitu? Orang yang punya ilmu, orang yang belajar. Itulah nanti orang yang menjadi orang bijak, ya. Dan dia bisa mengontrol dirinya. Ingat Rasul mengatakan siapa yang paling kuat? Bukan orang yang badannya kuat, bukan, tapi orang yang mampu mengontrol dirinya, mengontrol emosinya, mengontrol nafsunya supaya terkendalikan. Nah, kurang lebih seperti itu bahasa saya ini, ya. Bahasa saya seperti itu. Luar biasanya Rasulullah, luar biasa. Sudah diatur semua sedemikian rupa. Ya. Tapi menjadi pertanyaan adalah ketika Anda sudah tahu kapasitas otak dan Anda menggunakan full, menggunakan semaksimal mungkin, pertanyaannya untuk apa itu? Ya, untuk apa?
Ada anak yang benar-benar cerdas sehingga bisa menciptakan sesuatu kemutahiran. Pertanyaannya, kemutahiran itu untuk apa? Apakah untuk membasmi orang, membunuh orang, mengebom orang? Itu hati-hati. Karena setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban. Disinilah Allah berfirman, apa yang kamu lakukan akan kembali kepadamu. Kebaikan yang kamu lakukan akan kembali kepadamu, dan keburukan yang kau lakukan juga akan kembali kepadamu. Di sini sudah ada namanya law attraction. Sudah ada hukum sebab akibat. Jadi yang paling utama adalah setelah mengenal otak manusia otak terbatas, kita harus gunakan untuk kemaslahatan umat, untuk kemanfaatan, dimanfaatkan, bermanfaat dan kebaikan. Karena kita adalah khalifah. Tapi yang paling utama adalah kita harus kembali kepada Al-Quran. Karena Quran, apakah kebenaran itu? Menurut saya pribadi, kebenaran adalah Quran. Ya. Kebenaran adalah Quran. Itu menurut saya. Terserah, bebas-bebas saja, itu pendapat. Ya. Karena semua ada di Quran. Bicara tentang anak, Quran ada. Ya. Anda boleh berpikir, tetapi Anda harus berpikir berdasarkan Quran. Anda harus memenangkan Al-Quran. Contoh, anak gak boleh dipukul. Quran mengatakan boleh dipukul kalau nggak sholat. Pukul. Itu benar. Kalau nggak ada paksaan begitu, habislah kau semua. Pada melakukan kemaksiatan di jalan-jalan gak ada yang larang, ya. Nyotros kemana-mana gak ada yang larang, ya. Ini kata psikolog siapa? Di luar boleh mungkin seperti itu, ya. Ketika kita kembalikan kepada Quran, ternyata bilang kok boleh kok. Kalau dia belum sholat, nggak sholat, udah usia balik, boleh kau pukul. Itulah hukuman. Hukuman itu penting supaya orang bisa berpikir. Kalau tidak ada hukuman, tidak boleh kita memaksa orang, habislah kan. Pakai ini tembak di mana-mana, ngaco ini. Ini dikontrol oleh Al-Quran ini yang luar biasa, sehingga kita insya Allah Bismillahirrahmanirrahim rahmatan lil alamin untuk kita semua. Cukup di sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, kalau kadang nih, tadi kadang kalau bicara tempat ngomong tuh ada blank ya. Padahal kan kita punya kapasitas otak yang besar ya. Yes, sebetulnya. Luar biasa. Tentu ini pertanyaannya umum. Kita kan memiliki kapasitas otak yang tak terbatas. Kenapa? Saya kata misalnya kadang, jangankan misalnya saya juga kadang seperti itu. Ketika kita berbicara di depan umum, kok kita ngeblank, padahal sudah hafalan. That's right. Yes, pertanyaannya luar biasa. Bagaimana menjawabnya? Di sini kita akan bermain yang disebut otak kanan dan otak kiri. Dia tadi otak kanan dan otak kiri. Oke? Kita bahas sedikit ya, dari pertanyaannya jadi lebar kan ke sini. Seharusnya nanti ini. Ini beruntung nih yang lihat. Oke? Ini berdasarkan apa yang saya pelajari. Di awal saya bicara, tidak benar menurut saya. Ada orang yang ingin berbicara di depan umum hanya sekaligus seminar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Inilah nanti ada jawabannya di sini. Kenapa bisa begitu? Ada apa? Dalam diri kita, berdasarkan penelitian para profesional, saya hanya menyimak, menggunakan itu untuk di sini. Ada yang disebut otak kiri dan otak kanan. Terus ada juga otak tengah sebenarnya. Terus otak kiri. Otak kiri. Saya ingin menggambarkan bahwa otak kiri ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan sadar. Dengan sadar. Saya ingin menggambarkan, ketika kita pertama kali belajar naik motor atau naik mobil, pertama kita pasti sadar banget setirnya di mana, kakinya itu loh di mana, remnya, maaf, yang kanan atau kiri, terus sadar banget. Pertama itu seperti itu. Pertama sadar, terus spionnya di kanan kiri ada orang apa enggak, nabrak aja ntar. Tegang. Ya, sadar banget. Gitu tegang banget. Apa keringetan, padahal mah biasa, padahal AC udah 2, udah 3. Tapi tangan sangat keringetan. Kaku.
pas besoknya tangan kok pegel semua ya, padahal nggak ngapa-ngapain. Udah gitu keringetnya kebriobios, ya. Itu kalau pengalaman Mas naik mobil. Kebriobios itu artinya banyak keringet. Padahal aslinya udah nyala full. Ini kenapa? Dia sadar. Ya, sadar itu informasi yang masuk pertama kali. Ya. Kita semuanya masih sadar. Terus diulang-ulang, melakukan repetition. Besoknya lagi latihan lagi seminggu. Ketika sudah sadar tadi, informasi sadar, dibawa masuk ke gudang data atau otak kanan. Ya. Saya ulang. Informasi pertama kali itu masuk melalui otak kiri dan dibawa ke otak kanan. Diletakkan di dalam gudang. Ya. Oke, tangan udah mulai terkontrol nih. Pertama, pengalaman pertama. Sama seperti berbicara. Pertama kali ini bukan masalah apa, ini masalah pengalaman. Pertama kali berbicara seperti tadi naik mobil. Gebrobios, ngeblank, tangan gemetar, kaki gemetar, tangan kok gini-gini meluas toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa pingsan, bisa orang. Tapi ini yang paling utama ini. Ya, pilihannya adalah ada itu mau takut apa enggak. Kalau takut itu dia belum maju. Tapi kalau udah gemetar, berarti dia sudah maju. Ya, takut itu belum maju. Belum dipahami ya. Takut itu masih wacana. Saya takut maju, berarti belum maju. Tapi kalau sudah gemetar, sudah ngeblank, itu baru sudah maju. Ini paling utama. Disinilah yang saya bilang, bukan hanya cukup ikut seminar, tapi harus latihan, praktek. Praktek inilah mobilnya. Ya, itu dia. Akhirnya apa menjadi gudang. Besok lagi latihan lagi, lama-lama sesuatu yang diulang-ulang, lama-lama menjadi bahwa sadar dia. Ya, inilah yang disebut heuristik. Sesuatu yang diulang-ulang namanya heuristik. Akhirnya besoknya setelah 10 hari kemudian Anda ya nyetir sambil ngopi sambil nelpon juga otomatis di kaki kanan kakinya mencet sendiri. Kenapa? Dia dikendalikan oleh bawah sadar. Ya, itu kan sebatas mobil. Kalau berbicara bagaimana? Pertama kali gemetar, kedua agak mulai berkurang. Kenapa? Udah mulai terkontrol. Oh, pengalaman kemarin rasanya kok berbicara kemarin seperti ini. Oh, berarti saya harus begini. Udah mulai mikir. Pengalaman lama-lama tangan kita ini nggak sadar. Ketika berbicara berpikir, ini otomatis tidak dipikirkan lagi. Mungkin kalau tadi pertama kali, oh kalau kita berbicara tentang pikir, maka tangan kita harus pikir. Awalnya berpikir, baru begini. Ya, karena mikir. Tapi kalau sudah diulang-ulang Anda latihan di sini, insya Allah setiap minggu sekali, lama-lama Anda berpikir, Anda mendengar, Anda berbicara, Anda melihat, automatically. Inilah disebut heuristik. Jadi jawabannya gimana? Jawabannya Sandi. Latihan. Practice makes perfect. Itu dia. Ya. Ini bukan masalah otak lagi, tapi masalah latihan. Ya, tidak ada yang tidak bisa. Siapa yang sungguh-sungguh pasti bisa. Dan gitu. Tuhan bersama prasangka hambanya lagi. Tapi jangan hanya ngomong doang, ya kan? Harus praktek. Seperti itu. Bahkan hari ini saya berdiri di sini pun saya dikendalikan oleh bawah sadar saya. Ya, berdasarkan apa yang saya baca, apa yang saya pelajari sebelum-sebelumnya. Dan tentunya alhamdulillah saya sudah mempelajari kapasitas otak ini. Gitu. Semua ciptaan Allah spesial. Semua ciptaan Allah amazing. So, jadi kalau kita menghargai Allah, menghormati Allah, mengagungkan Allah, maka gunakanlah kapasitas yang ada di dalam diri kita semaksimal mungkin. Ya, itulah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. It's okay ya. Syukur itu bukan cuma saya bersyukur, bukan. Tapi bagaimana Anda menerima itu, menerima postur tubuh yang bagus, pikiran yang bagus, kemudian bukan hanya cuma menerima, tapi dia harus digunakan untuk kemanfaatan, kebaikan umat. Itulah bersyukur.
siapa yang bersyukur pasti ditambah nikmatnya. Itu dia. Iya, iya. Siap. Sip ya, jawabannya itu ya. Setuju. Ini ternyata penjelasannya, saya jarang buka ini. Ini namanya sinapsis ini. Ya, sering kita berpikir keras, dipepet, ditekan, lama-lama ini cenut. Terbentuk nih, tumbuh lagi neuronnya. Des. Jadi ada suatu berita dia di otaknya Albert Einstein dibedah, sistem sarafnya tuh urainya banyak. Kenapa? Dipakai soalnya. Dipakai mikir gitu. Makanya berbeda orang berilmu dengan tidak. Coba aja cek otaknya. Orang yang banyak ilmu artinya dia belajar mengaplikasikan ilmu juga. Ini akan rapi ya. Banyak saraf-saraf yang berkembang. Tapi kalau nggak digunakan udah gede aja gini, pompong, gede gombong ya. Gede gombong itu nggak ada isinya, gitu. Makanya ada kan ya, oh ini preman gitu. Bosnya kecil, anak buahnya gede ya kan. Jadi lihat otaknya. Saya ingin bertanya kepada Anda ya. Apa perbedaannya cerdas dan pintar? Apa perbedaan hayalan dengan imajinasi? Seorang pembicara, dia harus tahu setiap apa yang ingin diucapkan. Jangan sampai kita ceramah, kita harus bersyukur, tapi syukur aja bingung. Syukur apa Pak? Ya syukur apa ya? Bingung. Seorang pembicara harus setiap yang diucapkan harus tahu. Termasuk adalah pintar, cerdas itu apa? Pernah kan dengar ya, pintar? Saya kasih clue ya. Dia pintar matematika, nggak mungkin dia ngomong dia cerdas matematika, nggak mungkin. Tapi dia pintar matematika. Saya kasih clue. Dia pintar nyetir mobil, nggak mungkin dia cerdas nyetir mobil, nggak mungkin. Jarang sekali, atau bukan nggak pernah saya lihat, dia cerdas banget ya nyetir mobil, tapi pintar pasti. Dia pintar ngedit, nggak mungkin dia cerdas ngedit. Saya kasih clue, berarti apa? Mungkin kalau pintar itu melalui tahapan proses belajar. Ya, memang orang cerdas ini. Terus Kalau cerdas itu dia seperti gifted ya, seperti sudah ada dalam dirinya, yes, tinggal pengembangan aja. yes, that's right. Jadi ada orang sudah cerdas. Itu cerdas itu adalah gift, ya. Cerdas itu sudah ada dalam dirinya. Ya. Saya sama Mr. Andi bisa jadi cerdas Mr. Andi. Ya. Cerdas ini adalah kemampuan dia dalam menerima informasi. Contoh, dia sama Basel, ketika usia yang sama dengan guru yang sama, cara nangkepnya berbeda. Si A dengan si B, satu guru ketika diajarkan matematika, yang satu sekali lihat ngerti, yang satunya butuh bertahun-tahun, butuh berhari-hari baru ngerti. Inilah kecerdasan namanya. Tetapi semuanya berhak mendapatkan yang disebut kepintaran. Terus bagaimana? Ada orang si A cerdas, tetapi dia tidak digunakan untuk belajar. Dia tidak dapat apa-apa. Tapi ada orang yang tidak cerdas, walaupun dia harus berkali-kali belajar. Kalau dia sungguh-sungguh, pasti jadi pintar. Kalau sudah jadi pintar, itulah yang menjadi suatu ilmu, gitu loh. Jadi orang yang cerdas belum tentu berilmu. Orang cerdas itu adalah tertanam di sini sudah, belum tentu berilmu. Kalau tidak diisi dengan ilmu, gitu loh. Ini ini berkaitan sama kapasitas otak. Memang kapasitas itu tidak terbatas, cuman RAM untuk cara membacanya berbeda-beda, gitu aja. Ini berkaitan dengan interest, gitu kan? Interest ya, artinya perhatian atau ketertarikan. Gitu. Kalau kita bedah ke tipe-tipe anak-anak, kan ada anak yang sukanya mungkin cara belajarnya lari-lari, yang satunya diem, berbeda-beda. Gitu. Jadi sebenarnya tapi kalau itu kan teori di pelajaran ya, tapi sebenarnya semua orang punya kecerdasan menurut saya. Ketika Anda masih normal, kecerdasan yang sama sebenarnya. Tergantung Anda mengisi apa otak Anda. Saya gambarkan sawah, ya. Kalau sawah subur, itu orang cerdas. Tapi kalau nggak diisi padi, isinya rumput. Ya. Ada orang yang katanya pas dicek di ini, dia otak kiri, dia berbakatnya di hitung-hitungan. Dan kalau dia nggak pernah ngitung ya percuma. Gitu.
Pokoknya di sini mah nggak ada teori-teori kayak gitu. Siapa yang sungguh-sungguh pasti bisa, pasti pintar. Nggak ada bakat-bakatan kalau di sini. Siapapun Anda. Tapi memang berbeda ketika dia punya gifted dengan yang tidak berbeda. Contoh ya, saya dulu divonis tidak bisa main musik karena otak kiri. Pasti dicek ginger gitu. Nah ini kan bertolak belakang dengan ilmunya Allah. Siapa yang sungguh-sungguh pasti bisa. Saya pelajari itu piano. Saya menciptakan musik, artinya menciptakan lagu. Ya, untuk Alfat salah satunya, Alfat Voice 4 kayaknya. Itu terima kasih oh ayah dan ibu, ciptaan saya. Artinya teori-teori itu tidak 100%, itu manusia. Saya kembali kepada Quran. Saya adalah hamba Allah dan saya memiliki kemampuan itu. Akhirnya terciptalah kemana penyanyi yang pragmatis, ya kan? Itu otak mana? Otak kanan. Otak kanan. Terus ada, kalau pragmatis otak kiri kan arahnya. Kiri. Oke. Dia cenderung diam gitu. Tapi bisa kan nyiptain musik? Cuma cara mendeliverinya berbeda. Jangan diam aja gitu. Kau sembilan gitu. Ya artinya santai gitu. Akhirnya delivery yang otak kanan apa Maulana? Terus ya inilah sebenarnya mereka mendapatkan hak yang sama, sehingga nanti tipe jenis musiknya yang otak kiri itu berbeda dengan tipe jenis orang kanan. Maroon 5 buka baju gitu kan, berbeda dengan yang Adele. Never mind I'm fine, never like you. Santai dia. Jadi semua berhak mendapatkan yang sama, cuman mendeliverinya berbeda. Ini perlu diluruskan ya. Di sana mungkin agak berbeda saya pendapatnya, tetapi inilah pengetahuan dari Quran yang saya pelajari. Ya, bukan otak kiri nggak bisa musik, bukan. Saya pernah divonis soalnya. Otak kanan yang musik bukan. Otak kiri pun bisa membuat musik, tapi genre yang berbeda. Dan seorang pembicara juga minimal mengerti lagu-lagu musik luar kayak gitu. Adele minimal gitu, apa-apa dikit walaupun nggak apa gitu. Supaya menarik. Kelihatannya, ini berwarna luar. Padahal mau tahu itu doang. Gitu. Minimal kita menguasai hal-hal lain karena Rasul sendiri aja belajar berenang, ya, belajar berkuda. Ya sampai nanti, bukan ustaz masa berkuda. Ini kan lucu amat katanya. Ya, belajar memanah. Kalau sekarang ada piano, iya mungkin ya. Belajar piano, dulu gak ada aja. Artinya semua pengetahuan kalau bisa kita cukup tahu, gak harus memainkan, tapi minimal cukup tahu. Karena ketika kita mendekati orang, oh dia sukanya main ini, kita ikut masuk bisa. Inilah sesuai yang dikata Rasul, kita harus berbicara sesuai kaumnya. Kaum milenial maunya, dia lagunya bahasa Inggris, lah kita harus masuk dulu. BTS maunya. Blackpink, tapi jangan ikut banget, tapi minimal tahu aja, ya, minimal tahu, sehingga wah itu satu frekuensi, ya kan gitu loh. Karena orang itu mirroring, dia akan mendengarkan kalau dia merasa sama. Itu penting. Mungkin ada ulama yang mungkin dicat merah, tapi sebagian ada yang enggak. Nah, tentu berbeda cara berpikirnya. Yang satunya yang nggak dicat merah, kok cat merah sih? Yang satunya, ini gua ini gitu kan, beda-beda. Akhirnya mempunyai kitab yang berbeda. Ada kitab fikih yang selalu pakai pikiran setiap detail. Jadi wudhu itu harus begini, itu fikih tuh. Fikih itu otak kiri. Menurut saya, yang saya pelajari. Jadi otak kiri, dia kalau pakaian harus gini-gini. Gitu. Tapi kalau yang disebut sufi tidak pakai aturan itu. Kamu ke Mekah aja deh. Sufi itu cenderung agak berbeda, berseberangan. Ya, kalau bisa saya gambarkan tuh sufi di kanan, area kanan bisa melihat jin, kayak gitu. Yang seperti itulah. Ini bisa ini itu di fikih nggak ada itu. Nah fikih mengatur ritme aturan, aturan itu kiri, gitu deh. Kalau bisa ya. Jadi semuanya pada porsinya masing-masing. Ini pernah nggak mendengar seperti ini? Info seperti ini. Fikih itu ternyata ulama orang-orang yang artinya cenderung ke mungkin ya otak kiri, ditulis detil. Tapi kalau yang kanan joget-joget malah sufi itu, muter-muter kan, nari-nari. Ya.
Kata dia, wah nggak beres nih. Padahal mak, nah inilah masing-masing berbeda-beda cara pemahamannya. Ini menurut saya pribadi, pendapat saya. Kalau ini sih walau alam ya, walau alam visual ya. Gitu. Setelah kita gabungkan dengan otak kiri dan otak kanan, gitu loh sebenarnya. Jadi semua harus mendapatkan hak yang sama. Jadi semua orang bisa pintar. Semua orang bisa pintar. Kalau sudah pintar itu biasanya melekat, gitu sih. Orang cerdas belum tentu pintar. Nah, orang pintar pun belum tentu cerdas. Tapi yang paling utama kita harus menjadi pintar. Dia merasa tidak percaya diri, tidak mampu. Kenapa? Dia belum memahami kapasitas otaknya. Dia tidak sadar bahwa dirinya itu tak terbatas. Saya itu ciptaan Allah sudah tak terbatas. Jadi saya harus menghargai Allah, menghormati Allah, mengagungkan Allah itu dengan cara belajar, mensyukuri diri sendiri. Gitu sebenarnya. Baru dia, oh ya saya ini hamba Allah. Semua orang sama kok. Yang dilihat Allah itu hanya iman dan takwanya doang. Sehingga nanti ketemu presiden itu biasa aja, dia manusia, ciptaan Allah. Jadi mentalnya akan tumbuh, mental. Tapi tidak boleh meremehkan juga. Maka kita ini sebenarnya kalau pembicara itu nggak boleh meremehkan orang. Walaupun dia pakai pakaiannya nih kayaknya cuma cami, itu kan diajarkan. Saya pernah misalnya nih, saya lagi pakaian biasa gitu. Di samping saya mungkin rapi gitu ya, sobat-sobat di sana. Saya kan dicuekin. Pas lagi pulang kampung gitu, saya kan singgah di masjid gitu ya. Saya pakai celana pendek biasa gitu. Gak yang nanya. Orang kan lihat dari pakaian ya, ngobrol sama saya ini. Pas terakhir, pada cium tangan. Pas ngobrol sama saya. Apa gitu. Setelah ngobrol beberapa menit gitu. Aneh ya. Jadi hati-hati deh sama orang-orang ini. Orang pemulung jangan-jangan dia malaikat, nyaman. Nggak tahu gitu. Kita sama orang terus senyum terus. Pak, bawa apa? Dengar sedikit. Awalnya itu nanti akan muncullah, kita akan diarahkan Allah untuk menggunakan otak kanan yang luar biasa, super luar biasa itu. Ada Pak Wartono bicara kepada saya, Om, gimana caranya kalau biar bisa bicara banyak waktu itu kan ya? Kok bisa berjam-jam untuk nggak berhenti loh? Otaknya tuh gimana itu? Ya kan? Ini kan nggak berhenti. Kenapa? Inilah keajaiban otak kanan. Saya nggak sadar, enggak. Saya menjelma pada saat ini saya harus berakting menjadi guru. Tapi kalau saya jadi anak buah, saya harus berakting jadi anak buah. Ini harus posisi ya, posisinya harus pas ini, harus pas. Jadi kita udah mempelajari tentang titik ke manusia. Contoh saya di Alfar, saya anak buah, ya udah saya. Ya, walaupun saya di sini guru, nggak mungkin. Bu, ya nggak mungkin. Itu harus berbeda, harus dibedakan. Dia guru, dia murid, caranya berbeda. Dia imam, dia makmum berbeda. Walaupun mungkin di luar sana jadi imam Masjid Nabawi namanya. Pas di Indonesia dia jadi makmum, dia jadi makmum. Samina waton. Gitu loh. Ini cara pola pikir yang benar. Jangan sampai di sana masjid imam, jadi imam di Masjid Nabawi, mentang-mentang masjid di sana harus imam, ya nggak bisa begitu. Harus dipahami dulu. Kapan kita menjadi pragmatis, kapan kita harus menjadi sanguinis, harus tahu juga kita. Okay. Apa penyebabnya ngantuk? Nggak suka. Yes, nggak suka. Jadi nanti kalau jadi pembicara, memang ini mah udah ahli lah. Kalau jadi pembicara harus sadar siapa yang ngantuk. Berarti dia nggak suka. Siapa yang main HP? Jangan sampai kita. Saya pernah ikut seminar nih. Kalau jadi pembicara kita harus menganggap audiens itu seperti patung. Sesat. Ya ada malah orang pada ngantuk ngomong aja. Itu kan jualan obat Pak. Kalau kayak gitu jualan obat. Saya pernah bayar 50.000 ikut seminar kayak gitu. Saya nggak ngerti dari mana ilmu itu. Saya pelajari di sini. Kita harus menempatkan audiens itu adalah sahabat kita. Gitu, sahabat. Ada orang yang bilang anggap aja semua kambing katanya. Ya ada orang mau apa ngomong aja loh. Ya enggak? Gak peduli dia ngantuk atau tidak, gak peduli dia. Yang penting kewajiban saya ngomong. Akhirnya dia gak peduli, itu yang salah. Bukan baik, benar dan bagus. Ya, kita harus peduli. Oh dia ngantuk, makanya ada yang disebut teknik ice breaking itu di awal. Tapi kalau di tengah namanya energizer. Ingat, setiap 20 menit per 20 menit audiens akan capek.
akan capek. Jadi kalau audiens kita di sana, audiens melihat Anda saat ini, Anda terus gini, leher ini akan capek. Bagaimana cara mengobatinya biar nggak capek? Inilah yang disebut diperlukan teknik namanya frontline. Di sini ada panggung besar. Sesekali kita, contoh, Kamita atau Mr. Adrian menghadap saya. Kita harus berjalan ke arah samping. Bapak Ibu yang saya hormati, otomatis Anda akan menengok saya, ya kan? Itu olahraga satu, tapi nggak sadar. Dan perlu Anda ketahui juga bahwa setiap pembicara yang baik itu harus senantiasa melihat bagaimana reaksi audiens, bagaimana tanggapannya, dan kita seorang pembicara harus sadar sesadar-sadarnya, setingkat tingginya, setinggi-tingginya. Ya, kita harus peka, jangan sampai kita biarkan. Kalau kita biarkan, berarti kita pembicara yang belum berhasil. Itu dari saya Muhammad Tar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpamanya gitu. Jadi ini kan olahraga tuh. Tapi cara jalannya pun juga diatur, nggak sembarangan. Nanti ada tekniknya. Bagaimana tumbihnya ini loh. Kalau lihatnya kan kayak biasa gitu ya, kayak enteng gitu. Pertama kali saya belajar, gimana? Ya. Jadi kalau di IG itu pasti ada tuh di IG ya. Bagaimana frontline, teknik frontline-nya. Atau ke depan. Bapak Ibu semuanya akan setelah 20 menit. Pada ngantuk, langsung samperin. Ya, samperin. Nah, ini nanti di sini ada di teknik-tekniknya, istilah-istilahnya ada note. Baik, luar biasa. Pernah saya lagi bicara, ada yang nguap, saya samperin, saya sentuh. Namanya diserang. Ini namanya saya tembak. Jadi seorang pembicara, saya ulang lagi, kita harus menyiapkan semua peluru, bom, tembakan, pistol. Jadi setiap ada yang tembak, langsung bangun lagi gitu. Jadi ada yang nguap-nguap, saya samperin. Gimana bro? Langsung, ya tadi menguap. Iya pak, nggak jadi nguap. Kenapa saya sentuh? Dia merasa diperhatikan. Kenapa dia ngantuk? Karena sudah bosen. Kenapa bosen? Karena tidak diperhatikan. Ingat, setiap tatapan mata itu penting. Setiap saya lihat mata, dia akan merasa, oh saya dilihat. Itu penting. Ya jangan sampai kita bicara, lihatnya ke depan aja. Sekali-kali kita per 2 detik, mata dilihat. Dan ingat, untuk melihat mata seseorang tidak mudah. Ya ada kita di depan begini, lihat mata orang langsung itu awalnya saya juga begitu, santai saja, perlu latihan. Saya awalnya lihat mata begini, kekuatan nih. Kalau kita bisa melihat mata orang, audiens, itu berarti kita kuat. Itu tandanya. Tapi kalau kita udah ngeblank semua langsung. Bayangkan seluruh audiens matanya melihat ke kita semua. Bagaimana kita harus berbagi-bagi mata, main mata, semua harus terpenuhi. Sekali orang yang ngantuk kita sapa, jadi belakang atau kita samperin dengan teknik frontline. Jadi semua aman, semua mendengarkan, dan apa yang kita sampaikan bisa diserap dengan baik. Itulah pembicara yang baik menurut saya. Bukan hanya sekedar kewajiban menyampaikan informasi. Kalau kayak gitu mah tukang obat juga bisa. Jadi kenapa penyebab ngantuk dan capek? Tidak ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Tidak suka. Dulu saya main PS, lagi-lagi saya PS dulu ya. Saya soalnya bisa PS bola. Jadi dulu saya main PS, dulu kita kan bareng-bareng di kos gitu ya. Dari sore sampai malam, sampai pagi itu nggak tidur-tidur. Dan malah merasa sebentar, kenapa? Karena kita suka. Tapi pas tidak suka, ngantuk. Kalau pas nungguin giliran PS, ngantuk. Lama bener ya? Ya main rasa cepet banget. Jadi sebenarnya jauh atau dekat itu tergantung mindset. Sebenarnya. Kalau kita senang kesini, tiba-tiba kok datang ya? Kok sampai ya? Gitu. Seperti itu sebenarnya. Tapi kalau kita gak suka, lama banget. Jadi lama. Itu. Jadi ketahuan ya, kenapa kok ada orang yang mengeluh? Karena awalnya tidak suka. Kenapa orang menganggap jauh? Karena tidak suka. Kalau sudah dilakukan rutinitas, lama-lama terbiasa. Itu sih. Nah, lakukan 3 hal berikut setiap hal. Setiap hal. Menarik nih. Lakukan 3 hal berikut di setiap hal.
Saya kasih clue ya. Terus saya kasih bonus. Bagaimana untuk merefresh apa? Bisa disebutkan? Istirahat. Istirahat. Melakukan sesuatu yang berbeda. Melakukan sesuatu yang berbeda. Rekreasi itu ya. Itu rekreasi yang sudah saya sampaikan. Apa lagi? Saya kasih itu. Melihat bayi. Coba aja mencium aura atau aroma bayi itu akan membuat fresh apa? Tiba-tiba fresh. Kenapa? Bayi itu pasti suci. Jadi kalau kita lihat wajah-wajah orang suci, orang-orang yang fresh, itu kita juga senang. Tapi kalau kemarin lihat di kantor ya, kita udah ceria, ada orang yang mukanya suntuk, jadi ikut-ikutan. Jadi auranya itu akan ke kita juga. Kita akan ikut takut juga. Soalnya kalau udah dipegangin ilmu ini, bisa ditolak, counter bisa. Tapi kalau belum, udah ikut takut juga. Makanya bayi ini suci, kita lihat bayi ini senang. Lihat Ustadz Kiai itu, yang benar-benar wajahnya bersih, fresh itu, kita juga damai hatinya. Ya, benar-benar tulus ikhlas karena Allah, damai juga. Tapi ada juga yang mengetahui tahu ilmu ini, disalahgunakan juga ada. Terus apa lagi? Melihat yang hijau-hijau, bukan lihat uang ya, itu juga salah satunya buat fresh ya. Lihat, iya sih. Hijau-hijau itu daun gitu ya, daun-daun gitu ya. Terus yang kedua yang lihat uang juga senang ya, fresh. Fresh. Ya, orang lagi sakit, orang lagi sakit di rumah sakit, dikasih uang 1 miliar, sembuh langsung, yuk ke mall gitu. Saya sakit. Ayo ke mall, ayo langsung sembuh. Ya enggak? Jadi semua tergantung otak, semua dikendalikan oleh otak kita. Maka didiklah otak kita, didiklah hati kita, sehingga nanti kita akan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, agar kita menjadi pribadi yang menyenangkan untuk orang lain, sehingga kita sukses di dunia dan di akhirat. Kita sukses di dunia dan selamat di akhirat. Kita selamat di akhirat, kita juga selamat di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu tadi. Wa fil akhirati hasanah. Selamat di dunia akhirat. Siapa orang yang selamat? Orang yang menjalankan, mempraktikkan undang-undangnya Al-Quran ini. Kalau ketemu orang senyum, putih, ya senyum. Itu selamat ya. Ini sebenarnya itu loh undang-undang ini sebenarnya. Al-Quran itu undang-undang untuk kita. Petunjuk hidup untuk kita. Kalau kita ada rasa dendam, habis kita. Ya, habis. Seberapa memang pernah kan ada jawaban, gimana kalau bisa pusing karena nggak ada uang? Benar. Karena udah mindset kita seperti itu. Dia mengatakan saya bahagia kalau ada uang. Jadi kalau nggak ada uang, stres. Padahal ketika kita sudah melakukan sistem yang sudah dilakukan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, sudah diberikan undang-undangnya, contoh silaturahim. Seperti ini kan sudah melakukan ya, silaturahim. Nanti itu akan dijamin selamat dunia akhirat. Berbuat baik sama orang. Gimana coba? Kita menunjuk uang orang kalau kita aja gak berbuat baik sama orang, ya kan? Benar nggak? Iya. Jadi awalnya itu berbuat baik. Yang kemudian apa? Nanti ada materi yang disebut SPP. Ya. Terus ada materi yang disebut BIR, ada disebut nanti ada di situ teknik-teknik itu. Saya juga dalam hal ini juga baru mempraktekkan, artinya kita sama-sama pelajarinya dan saya rasakan luar biasa. Ini 3 hal ini masih rahasia, tapi ini sesuatu yang luar biasa. Ada yang mau ditanyakan nggak? Apakah cukup atau kurang atau ada hal lain? Ini sebenarnya itu akhirnya karena belum selesai ya. Itu ada yang disebut ras nanti. Kalau dibahas panjang itu. Kenapa kok anak-anak ini bisa hafal Quran? Karena ada ras. Pernah saya sampaikan kan ya? Ras Belum, Mas. ini ilmu tinggi, tingkat tinggi juga ini. Nanti akan ketahuan kenapa kok umur usia 1 sampai 6 itu ada golden age. Ya, disitulah jawabannya di situ. Oh, ini agak panjang, walaupun cuma 1. Jadi kita boleh cerdas, pintar, tapi ada hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Setiap melakukan sesuatu harus ada namanya komitmen. Pernah saya sampaikan ke Mas Randi ya. Apa perbedaannya janji dan komitmen? Banyak orang yang bingung di sini. Kalau Mas Randi udah tahu jawabannya waktu itu, ya kan? Dan itu jawabannya sendiri lagi. Dan luar biasa jawabannya. Ada orang bilang janji suci Raffi dan Vicky. Kagak ada janji suci.
Ya ada komitmen tuh suci. Ya, pertanyaannya tidak ada orang nikah itu janji ada. Tapi nikah itu komitmen. Termasuk belajar di Al-Fiqh itu adalah bukan janji, tapi komitmen. Saya komitmen. Inilah yang disebut istiqomah. Hal yang disukai oleh Allah Ta'ala itu adalah istiqomah, bukan pada hasil, tapi istiqomah. Akhirnya harus disampaikan kan, komitmen. Setiap melakukan apapun harus komitmen. Itu penting. Apa sih kalau janji itu berkaitan dengan waktu? Contoh, saya mau datang ke rumah Om Toat jam sekian, sudah selesai. Tapi kalau komitmen tak terikat oleh waktu. Saya menikahimu sampai batas waktu artinya tak terbatas, gitu komitmen. Tapi kalau janji, besok saya nikahin kamu ya, kalau sudah itu ya selesai janji. Terbatas pada waktu kalau janji. Ketika kita melakukan apapun, kita harus seperti itu. Termasuk BNC, komitmennya harus terus komitmen. Ya, apapun itu, bekerja di sana harus komitmen. Saya bekerja di sini komitmen. Setiap komitmen pasti ada yang disebut, dan setiap komitmen itu tentu ada konsekuensi. Ya, Mr. Andi belajar di sini komitmen pasti ada konsekuensinya, pengorbanannya, ya enggak? Waktu hujan, yang seharusnya istirahat, nggak istirahat. Tapi tidak mudah karena kita akan menemukan sesuatu yang baru, ya kan? Ya memang tidak mudah. Saya juga merasakan ketika saya ngajar di TK atau di KB, komitmen. Konsekuensinya apa? Saya harus berakting. Saya seperti anak-anak. Kenapa? Yang saya lihat adalah anak-anak. Tidak mungkin saya seperti ini. Tidak mungkin. Gak akan diterima sama dia. Ujian tertinggi adalah kalau public speaking itu sebenarnya bisa gak dia menjadi motivator untuk anak-anak. Kalau bisa, kan itu. Kenapa? Dia berarti bisa menyelaraskan frekuensi kepada anak-anak. Kan? Sebenarnya gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini harus dipegang benar ini. Karena ini adalah awal dari sebuah keselamatan. Makanya komitmen untuk berbuat baik, komitmen untuk senyum, itu harus dilakukan terus. Jadikan senyum itu menjadi bawah sadar. Ya. Karena kalau nanti kita nggak senyum terus, membahaya. Memang awalnya aneh jalan dia, aneh. Memang aneh gitu. Tapi lama-lama terbiasa. Ingat ya, senyum itu bukan gila. Kalau kita naik motor senyum, orang pasti senyum sama kita. Tapi kalau setelah dari sini, saya ulang ya, setelah dari sini kita ketawa-ketawa, itu baru gila. Ya enggak? Karena senyum ini disuruh oleh Rasulullah. Tambah sumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ya kan? Seru ya? Wah, Om Tuhan keren banget ya. Bisa ini gitu ya. Pasti begitu kan? Ini bagian dari public speaking. Ini ada trik namanya. Bagaimana orang akan terkagum-kagum, ya. Mr. Andi, bagaimana mempengaruhi orang itu, kita harus terkagum-kagum. Jadi membuat orang terkagum-kagum sama kita. Nanti saya kasih tahu bagaimana caranya orang supaya terkagum-kagum sama kita sehingga nanti orang mendengarkan kita. Ada triknya. Ada 7 hal ya, supaya orang itu terkagum sama kita. Bagian satu adalah yang saya katakan ini. Jadi kalau Anda tidak sadar semua apa yang saya lakukan ini adalah trik itu. Karena saya sudah tahu ilmunya. Tapi ingat, Anda boleh dikagumi orang, tapi harus Anda punya pengaruh nantinya, tapi harus digunakan untuk sebaik-baik orang. Itu tadi. Boleh kita membuat orang terkagum sama kita, tapi kita harus mengelit menjadi dia lebih baik, gitu. Menjadi orang baik. Jangan sampai nanti menipu orang. Gitu. Saya katakan begini karena kenyataannya begitu. Inilah public speaking. Nah kan, kayak menghafal kalau bisa itu yang paling utama itu Quran sama hadis. Mulai saat ini yang dibaca itu Quran sama hadis. Mulai saat ini jangan hanya melihat dari HP, tapi taruh di otak. Bagaimana caranya? Sadarkan diri kita. Langsung mirip seperti menghafalkan. Sek, masukin ke otak. Nanti lama-lama terbiasa. Ya. Tadi yang saya sampaikan ayat-ayat gitu ya, itu kan bawah sadar semua itu. Itu saya kelola di otak saya. Jadi saya harus banyak baca resource semua. Jadi nanti orang terkagum-kagum sama kita semua.
Kalau saya bicara sama Ustadz, saya bicara Quran. Saya bicara sama anak, saya bicara babi bas. Ya kan? Ya nggak mau, ya nggak? Saya harus baca baby gas, tentang baby gas begini-begini nih. Gak terpikirkan kan, saya di otaknya ada baby gas juga. Gitu loh. Apakah itu sesuatu yang menghinakan? Tidak, karena kita berbicara sesuai kaum. Semua lini. Saya berbicara komputer kan. Saya berbicara tentang apa? Berbicara tentang ini. Cukup dulu ya dari saya. Ya mudah-mudahan bermanfaat, berkenan dan bisa digunakan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya saya berbicara ini bukan karena saya benar, kan? Tentunya di sini saya juga belajar. Kita sama-sama belajar. Pada kesempatan ini saya sebagai guru dan ini adalah tanggung jawab amanah. Tapi suatu saat tidak menutup kemungkinan Anda pun jadi guru. Kita hanya dititipi suatu ilmu dan digunakan untuk kebaikan. Jika ada benar itu pasti datangnya dari Allah Ta'ala. Jika ada salah pasti datangnya dari saya sendiri, dari nafsu saya sendiri. Dan mohon dibuat maaf saya besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.